Hai guys, balik lagi sama aku. Dan kali ini aku nggak sendiri, aku buat temanku. Halo guys. Terus kita hari ini mau sampein tentang live stream Genshin 5.7. Jadi kira-kira apa aja sih yang bisa kita dapetin di yang bisa kita mungkin expect di live stream 5.7. Apa ya itu kira-kira? Jadi live stream 5.7 ini sudah di-announce di Twitternya Genshin. Oh iya kan? Barusan aja tadi pagi. Oh, tadi pagi. Terus habis itu, jadi kira-kira nanti di live stream kita bakalan dapat mungkin bakalan di-announce release date-nya si Skirk. Yeah, finally. Jadi ini karakter yang mungkin udah kalian tunggu-tunggu ya. Jadi Skirk ini tuh dia pakai cryo sword. Jadi dia sword tipe weaponnya. Terus habis itu Skirk ini tuh gurunya itu si siapa? Tartaglia. Kalau kalian sempat lihat scene yang dia ngelempar si Tatang. Bukannya udah lama ya? Iya. Terus karakternya baru rilis mungkin di patch 5.7. Setelah itu ada Dahlia. Karakter mungkin ya kayaknya dari SNESna ya. Kalau dari desainnya ya. Terus dia ini Hydro Sword bintang 4 sih kalau berdasarkan rumor dari orang-orang. Terus habis itu dia itu support kayaknya. Jadi dia pakai shield, iya kan? Iya. Jadi dia support dengan kemampuan shield sama buff attack speed. Buff attack speed, mirip Iya. Yunjin dong. Ya mungkin kurang lebih seperti itu. Terus habis itu ada update KOL buat update 5.7 yang barusan aja di post dev note-nya. Jadi yang pertama ada artefak loadout. Jadi di sini kita bisa nyimpen dan ganti 2 set artefak berbeda untuk setiap karakter. Jadi kita bisa nyimpen preset tiap per karakter ya? Iya, tapi cuma bisa 2 aja. Per karakter. Iya, per karakter. Terus habis itu yang kedua buat Spiral Abyss. Jadi Spiral Abyss ini dia bakalan kasih tombol retry challenge dan kita bisa klaim hadiah otomatis buat lantai 12 ruangan 3. Try challenge. Iya, jadi kita kalau semisal gagal combo nih kita bisa retry challenge-nya gitu. Terus habis itu next ada halaman talent. Jadi kita bisa level talent. Jadi kayak kita bisa nge-upgrade level talent itu langsung pencet aja. Soalnya biasanya kan langsung kayak dia balik ke halaman awal gitu kan, kayak kita harus lihat lagi, jadi kayak nyesuaiin. Terus sekarang jadi kayak lebih gampang lagi gitu kalau mau nge-upgrade talent. Terus next ada resin. Jadi kamu tahu nggak sih kita itu ada resin, transient resin yang kita bisa beli setiap minggu kalau nggak salah di Teapot. Iya betul. Nah itu bisa buat kita pakai ngeklaim dari playline atau domain itu kayak bisa langsung dapat reward 3 kali gitu, jadi lebih efektif. Gimana? Jadi kalau kita ke domain atau ke leyline kan biasanya kita pakai namanya condensed resin ya, dan itu kan bisa ngeklaim 2 kali. Kalau kita pakai transient resin, satu transient resin itu bisa dibuat ngeklaim 3 kali. Berarti 3 kali reward. Iya betul. Pakai satu transient resin. Yes, dan lebih ini enggak sih, kalau kata aku lebih memudahkan player buat farming sih. Terus habis itu next ada Adventurer Handbook. Nah, di sini jadi sekarang ada filter wilayah, terus panduan bos sama rekomendasi pintar dari sini.
Ini lebih gampang sih buat nge-track mungkin ya, kalau kita mau farming. Itu juga ada region filter tuh, jadi bisa per region filternya. Iya, jadi kayak lebih gampang gitu kalau kita mau farming. Terus setelah itu ada fitur chat. Nah, Karena emang ada ya fitur chat. fitur chat baru. Jadi di sini ada penyortiran emoji. Terus kita bisa mention dan navigasi cepat di party chat. Navigasi cepat. Jadi kayak semisal kalau kita nge-mention orangnya itu langsung kayak masuk ke party chatnya kita gitu. Oh, berarti auto join berarti. Iya. Terus setelah itu ada ini sih yang bakalan fitur yang bakal mudahin player mobile sih. Kan kita tahu sendiri Genshin di HP itu kan gede ya. Nah, kalau di sini di update 5.7 nanti kita bisa dikasih pilihan mau full resource atau basic resource aja. Tapi kalau kita milihnya basic resource, kita kalau mau ngerjain quest itu harus download data lagi. Tuh. Lumayan tuh, jadi kita nggak banget penyimpanannya. Iya, apalagi kalau buat kita yang sering daily doang ya setiap hari. Jadi kayak nggak perlu download untuk quest story gitu. Kelihatan banget tuh malasnya. Terus habis itu kalau di fitur selanjutnya itu nggak ada map update. Jadi kita cuma bakalan dapat story. Berarti nggak ada expansion apa-apa. Iya, nggak ada expansion map. Jadi kita cuma dapat story aja. Storynya kayaknya nyangkut sama ini lagi nggak sih, sama twinnya kita gitu. Apakah kita bakal ketemu Drain Slave lagi? Kayaknya iya deh kalau dilihat dari gambar di special program announcement-nya. Terus habis itu lanjut lagi ada pasti sih ini yang ditunggu-tunggu orang-orang sih, kita bakalan dapat 300 primogem. Dan itu bisa buat gacha nih, buat gacha skirt mungkin kalian yang berminat, atau buat gacha karakter-karakter Iran. Gak cukup, cuma 300 doang, kurang itu mah. Nah, siapa tahu hoki. Terus habis itu buat live streamnya sendiri bakalan diadain di Juni tanggal 6 jam 8 pagi kalau di UTC minus 4. Mungkin kalau di Indonesia sih harusnya kayak jam 6 malam atau jam 7 malam sih. Iya kak? Harusnya. Terus habis itu kalau full update-nya rumornya itu bakalan ada di 18 Juni. Jadi menurut kalian gimana? Apakah bakalan ngepull buat Dahlia aja yang bintang 4 atau mau ngepull buat skirt? Kalau kamu sendiri gimana? Pasti skirt bakal ngumpul itu. Ya udah. Terima kasih guys sudah mendengarkan. Goodbye.